Shalom, Happy Sunday. Saya percaya saudara bersukacita hari ini untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Satu ayat firman Tuhan hari ini terambil dari Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Percaya semakin kita mendekat, kita memperoleh kekuatan baru secara ilahi. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Dan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saudara. Sebentar juga akan ada doa bagi generasi Kima Kids. Nanti anak-anak boleh maju ke depan. Kita angkat pujian. Kami hidup karena anugerah-Mu Tuhan. Karena anugerah-Mu tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Katakan kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Mari sama-sama kita bangkit berdiri di hadirat Tuhan. Katakan kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku.
Yesus kami bersyukur kepadamu Tuhan, oleh anugerah Tuhan Engkau telah memberkati, memelihara dan menolong anak-anak kekasih kami ini. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa buat mereka masing-masing. Mari Engkau terus memberkati masa tumbuh kembang mereka, diberkati oleh Tuhan. Di dalam pendidikan mereka diberkati oleh Tuhan. Kami percaya masa depan yang gilang gemilang Tuhan Engkau sediakan bagi mereka. Sehingga anak-anak ini Tuhan menjadi anak-anak kebanggaan buat keluarga dan bahkan kebanggaan buat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Engkau terus memegang mereka dan kebenaran firman Tuhan yang mereka terima. Biarlah firman-Mu itu Tuhan mereka pegang teguh di dalam setiap kehidupan mereka, sehingga iman mereka berakar dan bertumbuh, sehingga goncangan-goncangan dunia yang menggoncang mereka tidak akan tergerus, tetapi mereka teguh berdiri di dalam Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Orang tua mereka, mari Tuhan Engkau terus memberkati. Berkati di dalam usaha mereka, berkati di dalam pekerjaan mereka, sehingga menjadi berkat buat anak-anak mereka untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Guru-guru sekolah minggu yang mengajar mereka Tuhan Engkau memberkati, sehingga terus diberikan hikmat kebijaksanaan di dalam mengarahkan anak-anak kami ke jalan yang benar. Dan di dalam kehidupan mereka setiap guru-guru sekolah minggu diberkati oleh Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kepada hambanya kami persilahkan. Kita angkat pujian. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku hidup, Engkau alasan selamatku hidup, Engkau alasan selamatku hidup. Terima kasih Tuhan, ini ungkapan hati kami bahwa satu-satunya alasan untuk kami hidup karena Engkau Allah yang begitu baik dalam kehidupan kami. Setiap hari kami terpesona melihat rencana Tuhan, anugerah Tuhan, karya Tuhan yang begitu sempurna dalam kehidupan kami. Meskipun kami sering diperhadapkan dengan berbagai-bagai pencobaan, tapi kami percaya ketika Tuhan bersama-sama dengan kami akan begitu kuat dan kami akan cakap menanggung segala sesuatu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat karya-Mu yang terus terjadi di dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami telah memuji memuliakan nama Tuhan. Biarlah pujian yang telah kami naikkan boleh menyenangkan hati Tuhan. Buat kasih Tuhan yang terus mengalir dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami mengundang Roh Kudus-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu yang berkarya di dalam hati kami. Sehingga pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini hanya nama Tuhan saja yang dimuliakan. Dan ketika kami mendengarkan firman Tuhan, di antara kami yang sedang sakit, kami akan mengalami kekuatan pemulihan daripada Tuhan. Kami yang datang dalam pergumulan hidup, kami percaya kami akan pulang dengan sukacita damai sejahtera daripada Tuhan. Berkarya di tengah-tengah kami, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, bahkan semua jemaat-Mu yang akan mendengarkan. Biarlah kasih Tuhan saja yang terjadi di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Terpuji nama-Mu Tuhan, berkati kami semua karena kami telah siap mendengarkan firman Tuhan. Yang siap diberkati firman Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan. Shalom. Ya, kita bersyukur kalau hari ini kita bisa kembali lagi di tempat ini untuk sama-sama akan belajar bagian firman Tuhan. Saya percaya selama 1 minggu ini Bapak Ibu merasakan pertolongan Tuhan, amin. Yang merasakan pertolongan Tuhan boleh lambaikan tangannya.
Oke, puji Tuhan. Saya percaya kita semua merasakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar satu bagian firman Tuhan Bapak Ibu yang ada di dalam kitab Efesus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16 sampai ayat 19. Ya, kita baca firman Tuhan ini terlebih dahulu, baru kita sama-sama merenungkan bagian firman Tuhan ini. Jadi kita akan sama-sama buka Alkitab kita di dalam kitab Efesus pasal 3 ayatnya yang ke-16 sampai ayat yang ke-19. Saya rindu kita baca firman Tuhan ini secara bergantian Bapak Ibu ya. Nanti saya baca ayatnya yang genap, nanti sama-sama Bapak Ibu membaca ayatnya yang ganjil. Dimulai dari ayat 16 sampai ayat 19. Saya akan mulai dari ayat 16. Firman Tuhan berbunyi demikian. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Oke, amin firman Tuhan. Jadi bagian firman Tuhan ada 4 ayat ini kita akan renungkan bersama-sama pada pagi hari ini Bapak Ibu. Tapi saya akan mengawali seperti ini. Tadi saya tidak ada janjian dengan pemimpin pujian, bahkan ada Bapak dan Ibu tadi yang kesaksian. Saya tidak janjian bahwa hari ini saya akan berkhotbah tentang kita dikuatkan dan diteguhkan Roh Kudus di dalam doa. Tapi saya ketika duduk di sini menikmati hadirat Tuhan dari pujian kita, kesaksian bahkan firman Tuhan yang saya siapkan, itu semuanya sepertinya temanya sama. Dan saya percaya itu adalah karya Tuhan di dalam ibadah kita hari ini. Amin Bapak Ibu. Dan beberapa minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu juga saya berdiri di sini menyaksikan kebaikan Tuhan dan minta dukungan dari jemaat. Dan puji Tuhan kemarin juga saya selesai ujian dengan baik di STT Jeffrey. Saya selesaikan S2 saya di sana dengan baik. Dan kalau Tuhan buka jalan minggu ini kami akan diwisuda dan selanjutnya saya akan kembali ke Kementerian Agama yang ada di Kalimantan Timur untuk melayani Tuhan di sana. Dan saya bersyukur bisa bertemu dengan Bapak Ibu di tempat ini dan kita akan sama-sama kembali merenungkan bagian firman Tuhan ini. Kita bagaimana dikuatkan dan diteguhkan oleh Roh Kudus di dalam doa. Dan saya percaya Bapak Ibu di sini sudah sangat sering berdoa. Amin Bapak Ibu. Bahkan itu sudah menjadi bagian dari kehidupan kita. Bahkan saya teringat ketika menyiapkan renungan ini, saya teringat waktu saya masih mengajar di SMP 12 di Makassar. Ada satu bab di pelajaran kelas 8 di situ, ada satu kalimat yang dikasih tanda kutip di sana yang berbicara tentang doa. Di sana dikatakan doa adalah nafas hidup orang percaya. Itu kalimat yang saya ingat di buku catatan anak-anak yang belajar agama di SMP. Di situ ada catatan berdoa adalah nafas hidup orang percaya. Dan artinya ketika kita masih berdoa artinya kita masih bernafas. Dan kalau kita masih bernafas itu artinya kita masih diberikan kesempatan untuk menjalani kehidupan. Dan saya rasa kalau kita juga sudah tidak bernafas lagi artinya kita sudah apa Bapak Ibu? Ya biasanya kita sudah dipanggil oleh Tuhan kalau kita sudah tidak bernafas. Dan firman Tuhan pun mengatakan seperti kalimat yang saya ucapkan tadi, bahwa doa itu adalah nafas hidup kita orang percaya. Jadi mari kita terus berdoa bagaimanapun keadaan kita. Karena nafas kita itu kita tidak bernafas waktu kita senang saja, betul Bapak Ibu ya. Biasanya waktu kita bergumul kita tetap bernafas ya, jantung kita tetap jalan. Ya saya harap pun doa pun seperti itu di dalam kehidupan kita. Dan firman Tuhan harap tetap seperti itu. Bahwa jangan waktu hanya kita senang saja kita berdoa, tapi dalam keadaan apapun kita tetap berdoa pada Tuhan. Amin Bapak Ibu ya. Karena mari kita terus camkan di dalam pikiran kita bahwa doa itu adalah nafas hidup kita sebagai orang percaya. Dan saya juga percaya bahwa gereja ini itu tumbuh bahkan bisa berdiri karena doa.
Sekali lagi, gereja ini bisa bertumbuh bahkan bisa ada sampai sekarang, bisa sekarang tidak ada lagi sekat pemisah di sini. Itu karena doa. Itu semua karena karya doa. Bahkan ketika kami baru bergabung di tempat ini dan teman-teman pelayan di tempat ini, kami dulu beberapa kali melakukan doa keliling di Makassar. Tapi ya kami dilarang sama Bapak Gembala doa keliling di Kima. Saya tidak tahu itu. Nanti Bapak Ibu tanya sendiri sama Pak Apri, kenapa kami dilarang doa keliling di Kima ya. Jadi kami diarahkan pergi ke daerah Pajai yang di sana. Tidak disarankan untuk di Kima ya, karena pelayan di sini rata-rata anak muda. Saya tidak tahu kenapa Pastor Apri melarang kami untuk doa keliling di sekitar sini. Tapi saya percaya bahwa gereja ini bisa berdiri itu karena doa Bapak Ibu. Dan kita sebelum masuk di bagian firman Tuhan yang kita renungkan pagi hari ini, saya juga mengajak kita untuk kembali ke perjanjian lama. Bahkan kita akan juga sedikit melangkah nanti ke perjanjian baru. Saya tidak usah ajak Bapak Ibu baca, tapi ada kisah-kisah yang besar di sana yang bisa terjadi, mujizat terjadi, itu karena doa. Dan dari awal Alkitab kita ini ditulis sampai di kitab Wahyu, doa itu terus dikasih note bahwa itu bagian yang sangat penting dari kehidupan kita orang percaya. Ada di dalam perjanjian lama ketika Raja Hizkia, dia sakit Bapak Ibu. Dia sakit dan dia harus berdoa. Tidak hanya 1-2 tahun, tapi Raja Hizkia harus berdoa 15 tahun. Baru dia bisa disembuhkan oleh Tuhan. Dan saya percaya, saya yakin ada di antara Bapak Ibu yang duduk pagi hari ini mungkin sedang bergumul dengan penyakit dan sedang berdoa bertahun-tahun dan belum disembuhkan oleh Tuhan. Raja Hizkia pernah mengalaminya dan dia terus berdoa dan dia disembuhkan Tuhan pada waktu berdoanya sampai 15 tahun. Sebesar itu kuasa doa, meskipun waktunya lama. Dan Hana pun juga pernah mengalami itu. Ketika dia minta anak sama Tuhan, dia terus berdoa, tidak waktu yang cepat Bapak Ibu. Dia terus berdoa, kemudian dia dikaruniai anak yaitu Samuel. Bahkan Elia, ceritanya yang sangat terkenal, sering diceritakan ke sekolah minggu. Elia bisa menahan musim hujan itu dengan doa. Dan saya percaya ada sesuatu yang sedang Bapak Ibu doakan di dalam kehidupan kita. Ada yang sedang kita gumuli di dalam kehidupan kita. Mari kita terus berdoa. Karena di dalam perjanjian lama pun ketika Tuhan Yesus masih ada bersama-sama dengan murid-muridnya, apa yang sering Tuhan Yesus lakukan sendiri ketika dia selesai melayani? Dia sering diceritakan oleh kitab Injil, dia mengambil waktu sendirian untuk berdoa. Bahkan ketika Tuhan Yesus sebelum menghadapi penyalipan penangkapannya, pagi-pagi benar dia mengambil waktu di Taman Getsemani untuk berdoa. Dan saya rindu bahkan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita terus bernafas dengan berdoa di dalam kehidupan kita. Jadi itu bagian yang sangat penting. Saya perlu kasih tahu dulu bahwa dari perjanjian lama pun sampai zaman Tuhan Yesus, berdoa itu sangat penting. Bahkan dikatakan nafas hidup kita sebagai orang percaya. Sekarang kita masuk di poin yang berikutnya. Kita akan lihat dulu bagian firman Tuhan yang kita baca tadi. Kira-kira mungkin Bapak Ibu bertanya, bahkan saya pun bertanya, kenapa Paulus menulis ayat yang kita baca tadi? Kenapa dia berdoa buat jemaat yang ada di Efesus? Perlu kita tahu jemaat yang ada di Efesus itu kenapa Paulus menulis ayat yang tadi? Karena jemaat di Efesus itu mereka hidup di dalam penyembahan berhala, yaitu Dewa Artemis. Dewa Artemis itu daerah yang melakukan penyembahan untuk dewa-dewa kesuburan, dan saya percaya jemaat Efesus situasinya mungkin hampir mirip-mirip dengan jemaat yang ada di Kima. Jadi karena meskipun tidak ada penyembahan Dewi Artemis di daerah Kima ini, tapi ada prakteknya Bapak Ibu. Jadi saya bisa bilang mirip-mirip juga. Karena di samping kiri kanan depan gereja kita ini ada yang melakukan ini. Meskipun mereka tidak menyembah Dewa Artemis, tapi ya hal yang sama mereka lakukan. Ya, jadi situasinya hampir mirip dengan kita. Makanya kalau datang di gereja ini ya lurus saja, datang di gereja saja. Rukonya yang jelas saja nomornya datang. Nah, itu situasinya hampir sama dengan jemaat yang ada di Efesus. Mereka juga dikelilingi dengan orang-orang seperti itu. Itu yang pertama.
Yang kedua, situasi jemaat yang ada di Efesus mirip juga dengan jemaat yang ada di Kima. Mereka itu hidup di tempat industri. Banyak orang datang di sana, tempat perdagangan, dan di Kima pun juga tempatnya untuk itu. Dan bahkan yang berikutnya juga, yang ketiga, mirip juga dengan situasi Efesus dengan keberadaan gereja di tempat ini, yaitu mereka bercampur-campur etnisnya. Di sini tidak semua orang Makassar, tidak semua orang dari Gandang Batu, tapi ada juga dari tempat-tempat yang lain. Ada yang dari Jawa. Artinya kita punya etnis yang berbeda-beda. Makanya Bapak Gembala melarang kita di sini pakai bahasa Toraja. Dia bilang kalau bisa berkomunikasi ya pakai bahasa Indonesia, kecuali sama-sama orang Toraja ketemu baru ya lancarkan bahasa Torajanya. Tapi yang sama persis kita lihat bahwa kita juga di sini berbeda-beda. Betul Bapak Ibu, amin? Kita berbeda-beda suku dan situasinya sama di jemaat yang ada di Efesus. Makanya Paulus berdoa, tujuannya apa dia tulis ayat ini kita akan renungkan nanti dengan pelan-pelan. Tapi poin penting tujuan Paulus menulis ini supaya jemaat itu bersatu. Dan firman Tuhan ini juga disampaikan kepada jemaat di Kima supaya jemaat Kima juga bersatu. Amin Bapak Ibu. Jemaat Kima juga bersatu, tapi saya percaya di bagian ini kita aman. Aman karena ruko ini kayaknya sudah lunas ya, atau ya sudah lunas. Itu artinya persatuannya bagus. Dan itu yang diharapkan Tuhan, dan firman Tuhan juga datang kepada jemaat yang ada di Efesus, tujuannya juga sama. Dan saya rasa kita melakukan itu. Yang kedua, identitas baru sebagai anak-anak Allah. Ini saya tidak bisa terawang. Apakah Bapak Ibu sudah benar-benar menunjukkan anak-anak Allah atau belum? Nah, itu saya tidak tahu. Itu mari kita gumuli masing-masing dalam kehidupan kita. Kita tanya apakah tujuan ini sudah sampai ke saya atau belum? Yang berikutnya, ini bagian yang penting juga. Peperangan rohani terdapat penyembahan berhala. Kita juga harus terus berdoa Bapak Ibu. Tidak hanya buat diri kita tapi ya sekitar gereja ini juga, bahkan sekitar kita. Kita juga berdoa supaya mereka mengenal Tuhan seperti kita mengenal Tuhan. Itu tujuan Paulus menulis surat ini. Tapi saya akan fokus untuk kita merenungkan di slide selanjutnya. Kenapa Paulus menekankan begitu pentingnya untuk berdoa? Ya, yang pertama, ya, tapi hari ini enggak akan seperti biasanya saya berkhotbah Bapak Ibu. Karena waktu saya masih ada 30 menit. Biasanya Pastor Andre sama Pak Apri dan pendeta yang lain biasanya kalau mereka khotbah mulai dari poin pertama sampai kesimpulan, sepertinya begitu. Tapi hari ini saya akan coba dengan sesuatu yang berbeda supaya Bapak Ibu juga ikut berpikir dengan saya. Kita akan mulai dengan kesimpulannya, baru kita mundur pelan-pelan. Ya, jadi kita akan mulai dari kesimpulan, baru kita coba renungkan sama-sama. Kenapa kesimpulan itu ada? Kita mulai dari poin yang pertama, slide selanjutnya. Saya mau kita lihat di slide selanjutnya, kita akan renungkan dari ayat yang ke-19. Saya akan bacakan buat kita semua. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam kepenuhan seluruh kepenuhan Allah. Ya, jadi kesimpulan khotbah kita hari ini. Bapak Ibu setelah dengar kesimpulan jangan langsung gak fokus ya. Karena kita mulai dari kesimpulan dulu. Jadi kesimpulannya, tujuan Paulus menulis surat ini supaya kita itu dipenuhi oleh Roh Allah. Itu kesimpulannya. Tapi saya perlu jelaskan kenapa kesimpulannya seperti itu. Kesimpulannya dipenuhi oleh Roh Allah itu artinya hidup kita itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu namanya orang yang dipenuhi oleh Roh Allah. Orang yang dipenuhi oleh Roh Allah itu artinya apapun yang dia alami dalam kehidupannya, apapun yang dia kerjakan di dalam kehidupannya, dia lakukan bersama dengan Tuhan karena dia dipenuhi oleh Roh Allah. Itu kesimpulannya. Jadi semua kekristenan, ajaran apapun itu tujuannya supaya kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita dipenuhi oleh Roh Allah. Semua kesimpulannya ke sana. Bahwa kita sudah diselamatkan, kita dipenuhi oleh Roh Allah. Itu tujuan hidup kita. Meskipun situasinya seperti apapun. Kita sakit, kita sedang bergumul. Apapun yang kita gumuli, kalau kita dipenuhi Roh Allah,
kita akan tetap dikuatkan dan diteguhkan di dalam iman. Seperti judulnya renungan kita, dikuatkan dan diteguhkan. Kenapa tidak hanya dikuatkan? Karena tidak semua orang yang kuat itu teguh. Sekali lagi, tidak semua orang yang kuat itu teguh. Kuat itu artinya orang yang punya kekuatan saya secara fisik. Tapi tidak semua orang yang punya kekuatan secara fisik itu teguh. Contoh sederhananya, ada nggak orang yang lebih kuat badannya dari Bapak Ibu yang ada di sini, di luar sana? Banyak. Tapi mereka tetap teguh nggak di dalam iman mereka? Belum tentu. Jadi dua hal ini tidak bisa dipisahkan dikatakan oleh Paulus. Kita harus diteguhkan dan dikuatkan. Kita akan renungkan di ayat-ayat sebelumnya nanti. Jadi itu bagian yang pertama Bapak Ibu. Kita semua diajak dan tujuan hidup kita, tujuan kita datang beribadah, tujuan kita berdoa supaya kita dipenuhi oleh Roh Allah. Supaya apa yang kita lakukan itu juga sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika kita sakit pun, karena kita dipenuhi Roh Allah, kita tetap punya pengharapan, kita tetap teguh kepada Tuhan. Seperti beberapa kesaksian yang sudah disampaikan tadi. Bahkan ketika kita dipenuhi Roh Allah, diteguhkan oleh Tuhan, kita hidup dalam kehendak Tuhan, kita tidak menyalahkan Tuhan. Tapi seperti kesaksian tadi, Roh Kudus kasih tahu, kau yang salah. Kita sadar itu di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan juga mau supaya kita tetap dipenuhi oleh Roh Allah, supaya kita hidup di dalam kehendak Tuhan. Bahkan beberapa kali di dalam pemazmur mengatakan, jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Dan biarlah hal yang sama ketika Bapak Ibu datang beribadah di tempat ini juga punya kehausan untuk dipenuhi oleh Roh Allah. Dan biarlah seperti yang dikatakan firman Tuhan, biarlah Roh Tuhan diberikan dan diam di dalam batin kita. Sehingga apapun yang kita alami, kita dikuatkan karena Tuhan bersama dengan kita. Itu kesimpulannya, itu poin yang pertama Bapak Ibu. Dan saya akan tutup dengan sedikit juga kesaksian, baru kita lanjut ke berikutnya. Ya, jadi 1 tahun lebih yang lalu saya juga bersaksi di tempat ini ketika saya harus dibawa ke Kalimantan. Tapi ternyata nggak sesuai dengan harapan saya Bapak Ibu. Nggak sesuai dengan harapan saya tapi sesuai dengan kehendak Tuhan. Dulu waktu saya melamar ke Kementerian Agama, saya selalu berlutut kalau mau ikuti tes beberapa kali. Doa saya cuma 1 kalimat saja. Asal saya ikuti saya tesnya, saya akan lulus dan saya akan ikut kehendak Tuhan. Nah itu yang di belakang yang berat, ikut kehendak Tuhan. Dan kenapa saya ambil di Kalimantan Timur kemarin, karena yang di dalam pikiran saya itu Kalimantan Timur itu cuma Balikpapan dan Samarinda. Saya tidak tahu kalau Kalimantan Timur juga itu punya tempat yang jauh. Dan Tuhan bawa saya ke sana, dan ketika saya dikasih SK saya dari Kementerian Agama, saya buka, saya pusing. Karena penempatannya di Mahakamulu, itu di perbatasan Malaysia. Dan saya sudah mau pulang lagi. Saya mau pulang ke Makassar, mau pulang ke Toraja, lanjutkan apa yang saya lakukan biasanya. Tapi saya ingat kalimat terakhir di doa saya. Asal saya ikut tesnya, saya pasti lulus dan saya akan ikut kehendak Tuhan. Dan Tuhan izinkan saya lulus, berarti saya harus tetap ikut kehendak Tuhan. Dan saya memutuskan untuk pergi, dan itu tidak mudah awalnya Bapak Ibu. Tapi karena saya tahu saya bisa lulus itu karena kehendak Tuhan, saya ikut. Dan saya naik kapal Bapak Ibu, naik kapalnya itu bukan kapal pelni ya, kapal kayu. Itu kita naik kapal kayu 3 hari 3 malam. Di sepanjang jalan itu tidak ada sinyal dan kadang-kadang kapal kayu itu karam. Dan dia banyak bawa barang yang sangat banyak. Dan jaraknya yang pinggirnya kapal itu dari air itu tinggal 1 jengkal aja Bapak Ibu. Dan ternyata betul kapal kami karam di jam 1 subuh. Dan itu situasinya sangat tidak baik, apalagi saya tidak bisa berenang. Jadi saya selalu mendekat dengan tempat yang ada pelampungnya, karena pelampung gak sesuai dengan jumlah penumpang. Jadi saya selalu duduk di situ, kalau ada apa-apa saya tarik, saya lompat. Tapi ini situasinya jam 1 malam dan sedang hujan, airnya lagi surut, kapalnya karam dan terbalik. Orang panik karena kami gak pernah naik kapal itu, ya kami rasa biasa-biasa aja. Tapi sudah banyak yang lompat ke bawah, itu jam 1 malam sementara hujan. Bisa Bapak Ibu bayangkan, tidak ada lampu, gelap gulita di hutan. Dan terpaksa
Karena besoknya saya sudah harus masuk kerja. Saya minta untuk dimasukkan di dalam long boot. Long boot itu beda lagi. Dia juga kayu tapi tidak ada atapnya, cuma lonjong. Tidak ada juga lampunya. Bayangkan itu dibawa di dalam keadaan jam 1 malam. Kencangnya minta ampun. Saya sudah menangis di situ. Saya laki-laki tapi saya menangis. Saya bilang, Tuhan, ini kayak yang dirasakan Rasul Paulus dulu. Dia naik kapal malam-malam, saya takut Bapak Ibu. Pokoknya saya takut. Itu sedang hujan, gak ada atapnya itu kapal itu untuk bawa barang. Tapi saya bilang, kasih naik saja, karena besok saya harus kerja. Saya nangis Bapak Ibu, waduh ini sudah terlalu parah ini. Dan nyampe di sana pun, ya pergumulannya tetap sama. Banyak rintangan yang saya harus hadapi. Tapi selalu saya ingat kalimat terakhir, kalau ikut kehendak Tuhan itu pasti ujungnya baik. Kalau kita ikut kehendak Tuhan itu pasti tujuannya baik. Pasti itu. Dan saya kasih waktu sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan saya mau bertahan di sini beberapa bulan saja. Kalau memang saya tidak mampu, saya akan coba lawan kehendak Tuhan sedikit. Tapi ternyata Tuhan punya karya yang luar biasa baiknya Bapak Ibu. Semua teman-teman saya yang ke sana itu mereka harus setengah mati cari tempat tinggal, mereka harus bayar mahal, mereka harus mandi pakai air sungai. Tapi saya tidur di tempat VIP yang gratis. Saya tidur di atas gunung, di gereja, semuanya gratis. Itu karya Tuhan. Karena saya berdoa minta sama Tuhan, kalau memang Tuhan yang bawa saya ke sini, saya mau lihat karya Tuhan yang luar biasa itu. Dan benar-benar luar biasa Bapak Ibu. Bahkan salah satu gereja yang lumayan besar di sana, kemarin menawari saya untuk menjadi gembala mereka. Tapi kenapa saya tolak? Karena itu sudah tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kenapa tidak sesuai? Karena yang pertama muncul di pikiran saya dan saya hitung-hitung ketika saya ditawari gereja itu, gajinya lebih besar dari gaji saya di Kementerian Agama. Jadi itu yang selalu terbayang-bayang di dalam pikiran saya kaya di sini nih. Tapi ketika saya berdoa, Tuhan langsung ingatkan, itu bukan kehendak saya. Jadi saya langsung sampaikan ke organisasi ini, saya belum bisa ketika saya berdoa. Dan saya memutuskan untuk ya tetap melayani seperti biasanya. Dan sekali lagi saya tidak mau lagi lawan kehendak Tuhan, karena itu agak repot ceritanya kalau kita lawan kehendak Tuhan itu. Jadi apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, kehidupan Bapak Ibu sekarang, tetap berpegang teguh bahwa rencana Tuhan itu jauh lebih baik. Amin Bapak Ibu. Mungkin itu dalam bidang pekerjaan kita, di dalam keluarga kita, di dalam kesehatan kita. Tetaplah percaya bahwa kadang-kadang seperti ada jalan buntu, tapi Tuhan selalu berkarya di sana. Itu bagian yang pertama kita renungkan, bahwa kita semua mau dipenuhi oleh Roh Allah, bagaimanapun situasinya. Kemarin banyak teman-teman saya ada beberapa yang memundurkan diri karena mereka tidak mampu dengan hal itu. Tapi saya tetap teguh, saya ada di situ karena kehendak dan rencana Tuhan. Dan sekarang saya menikmati hidup di sana. Karena sekali lagi yang saya terus bayangkan, ini adalah kehendak Tuhan di dalam kehidupan saya. Itu yang pertama. Terus kita mundur lagi ke belakang. Mungkin kita bertanya, bagaimana caranya tahu bahwa kita sudah hidup dalam kehendak Tuhan atau dipenuhi oleh Roh Allah di slide selanjutnya. Tapi sebelum kita masuk di slide selanjutnya, saya mau kita melihat satu kalimat ini. Ya, yang pertama tadi. Bahwa 1 menit kita menikmati Allah itu jauh lebih berharga daripada sepanjang hidup menikmati semua kesenangan dan menikmati kenikmatan lahiria. Jadi mari kita terus menikmati hadirat Tuhan dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Kalau 1 menit itu bisa mengalahkan ribuan tahun menikmati dunia. Apalagi kalau setiap hari kita menikmati hadirat Tuhan dalam kehidupan kita. Saya percaya apapun yang kita alami, apapun yang kita gumuli, Tuhan yang akan menguatkan dan sekali lagi meneguhkan kita. Itu bagian yang pertama tadi. Kita masuk ke bagian yang kedua. Paulus berdoa kepada jemaat yang ada di Efesus supaya mereka mengenal kasih Allah. Jadi orang yang dipenuhi oleh Roh Allah itu adalah orang-orang yang bisa mengenal kasih Allah. Jadi kesimpulannya tadi tujuan hidup kita itu dipenuhi oleh Roh Allah. Tapi caranya tahu bahwa kita dipenuhi oleh Roh Allah itu adalah
kita mampu melihat kasih Allah. Mampu melihat kasih Allah itu bukan hanya ketika kita mengalami sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Tapi apapun situasi keadaan kehidupan kita, kita masih bisa melihat kasih Tuhan. Itu yang dimaksud oleh Paulus. Dan saya akan bacakan di ayat 17 dan 18. Saya akan bacakan buat kita semua. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaan-Nya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam kamu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih-Nya. Ayat 18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya kasih Kristus. Jadi orang yang dipenuhi Roh Allah, bagaimana caranya tahu supaya kita ini sudah hidup dalam kehendak Tuhan, atau kita ini sudah hidup dipenuhi Roh Allah? Salah satu indikatornya, ciri-cirinya yaitu apapun yang kita alami dalam kehidupan kita, kita tetap bisa mengatakan betapa tingginya, dalamnya, lebarnya kasih Tuhan. Itu orang, ciri-ciri orang yang sudah dipenuhi oleh Roh Allah. Ketika dia sudah mampu mengatakan betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dalamnya kasih Allah, meskipun situasinya sedang tidak baik. Meskipun dia sedang ada dalam pergumulan. Itu salah satu cirinya. Dan kenapa ini salah satu cirinya? Karena kitab yang kita baca tadi itu ketika dikirim oleh Paulus, dia menulisnya tidak dalam keadaan sedang baik, atau Paulus itu tidak menulis surat ini di dalam kantor. Tapi dia tulis surat ini di dalam penjara. Bayangkan orang di dalam penjara masih bisa mengatakan betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya kasih Tuhan. Saya rasa Bapak Ibu kalau kita ada di dalam penjara, kalimat ini agak akan susah keluar dari mulut kita. Tapi ini tidak hanya keluar dari mulutnya Paulus, bahkan dia sampaikan untuk meneguhkan jemaat yang ada di Efesus. Dan biarlah hal yang sama pun kita lakukan dalam kehidupan kita. Meskipun sekali lagi itu sulit. Sekali lagi saya kasih penekanan, itu sulit. Jemaat yang ada di tempat ini juga sebagian besar tahu bahwa saya pernah bergumul 2 tahun terbaring, bahkan susah karena sakit. Dan untuk mengatakan Tuhan Yesus baik ketika kita sakit itu sulit. Tapi itu akan gampang kalau kita ingat kesimpulan khotbah kita tadi, yaitu kita dipenuhi oleh Roh Allah. Ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, itu meneguhkan kehidupan kita. Jadi apapun keadaan kita, kita masih bisa mampu mengatakan betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya kasih Tuhan. Di slide selanjutnya, ini kita sudah mau ke poin yang pertama Bapak Ibu, artinya sudah mau selesai. Kita mundur lagi ke poin yang paling atas, ayat yang pertama kita baca tadi. Di ayat 16, sekalian saya baca saya sampai ayat 17 biar lebih jelas. Paulus mengatakan di ayat 16, Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaan-Nya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih Tuhan. Jadi untuk sampai ke poin yang kedua sama yang ketiga tadi itu, ini yang perlu pertama sekali kita lakukan. Berdoalah supaya kita dikuatkan dan diteguhkan oleh Tuhan. Karena yang hanya mampu untuk menguatkan dan meneguhkan Bapak Ibu itu hanya Tuhan saja. Bahkan Tuhan Yesus pun sudah memberikan contoh yang sangat jelas kepada kita. Ketika dia mau disalibkan, dia minta kekuatan sama siapa Bapak Ibu? Dia berlutut berdoa minta kekuatan sama Tuhan. Dan itu contoh yang sangat baik, yang bukan cuma sangat baik, itu contoh yang benar untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Ketika kita diperhadapkan dengan satu persoalan hidup, mari datang minta kekuatan dan diteguhkan oleh Tuhan. Jangan cuma minta kekuatan Bapak Ibu, karena kekuatan itu tidak lama bertahan itu. Minta Tuhan teguhkan. Karena kita lihat tadi di perjanjian lama, doa itu enggak dijawab 1 minggu ke depannya, tapi kadang-kadang 15 tahun ke depannya.
Itu yang perlu. Kenapa? Makanya kenapa Paulus mengawali dengan berdoa untuk minta dikuatkan dan diteguhkan. Karena itu. Karena kita tidak tahu kapan waktu Tuhan itu yang terbaik. Yang bisa kita lakukan. Kita minta dikuatkan dan diteguhkan oleh Tuhan. Supaya untuk menunggu 15 tahun, 20 tahun itu, kita tetap teguh di dalam Tuhan. Itu yang perlu kita lakukan. Dan biarlah Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa dikuatkan dan diteguhkan di dalam Tuhan. Jadi itu bagian yang perlu kita renungkan Bapak Ibu. Jadi kenapa Paulus meruntut ini dengan baik? Karena arahnya harus seperti itu. Yang pertama, kita harus berdoa supaya Tuhan kuatkan dan teguhkan kita. Karena hanya dari Tuhan kita mampu mendapat kekuatan dan diteguhkan oleh Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi ketika kita sudah punya kekuatan dan diteguhkan, pasti kita akan mampu mengatakan betapa lebarnya, tingginya, dalamnya kasih Tuhan. Kita akan mampu dalam situasi apapun kalau kita sudah kuat dan teguh. Dan kita sampai ke kesimpulan yang terakhir tadi, kita akan menjadi orang yang dipenuhi oleh roh Allah. Nah, sampai di situ saja khotbahnya Bapak Ibu. Tapi untuk melakukannya sepertinya butuh waktu yang panjang dan butuh perjuangan. Dan sekali lagi, tidak ada di antara satu kita pun yang mampu kalau kita berjuang sendiri. Hanya Tuhan yang bisa memampukan kita. Oleh karena itu minta kekuatan daripada Roh Kudus. Sehingga Roh Kuduslah yang akan ada di dalam hati kita, selalu ingatkan kita. Kalau mungkin kita sudah mulai bosan dengan apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, mungkin kita sudah mulai bosan dengan penyakit yang mungkin Tuhan izinkan ada di dalam diri kita. Kita masih bisa mampu mengatakan Tuhan Yesus baik. Mungkin kita sudah mulai lelah dengan pergumulan pekerjaan kita di dalam keluarga kita, pergumulan doa kita. Tapi ketika Roh Kudus ada di dalam diri kita, Dialah yang akan berbisik kepada kita bahwa Tuhan tetap bersama-sama dengan kita. Jadi itu bagian firman Tuhan yang kita renungkan. Teruslah berdoa supaya kita juga tetap hidup. Karena kata firman Tuhan tadi, kalimat yang saya awali dengan mengatakan bahwa doa itu adalah nafas hidup kita orang percaya. Makanya bersyukurlah sebagai orang percaya karena kita tidak dikasih durasi waktu untuk berdoa. Kita orang Kristen itu tidak dikasih waktu 10 waktu berdoa kali 15 waktu berdoa. Tapi kita dikasih waktu setiap saat. Karena orang bernafas pun setiap saat ya. Tidak ada orang yang bernafas bilang bernafas saja pagi, nanti sore lagi baru bernafas. Saya itu tidak bisa. Harus bernafas setiap saat. Begitupun dengan kehidupan kita. Mari kita terus berkomunikasi, minta Tuhan terus berkarya di dalam kehidupan kita. Mari kita sampai di kesimpulan. Ini kesimpulan terakhirnya. Jangan bilang kesimpulan kita mundur lagi, tidak ya. Ini kesimpulan yang terakhir. Di tengah dunia yang penuh dengan tantangan, kekuatan sejati bukan berasal dari kemampuan kita, melainkan dari Roh Kudus yang bekerja di dalam batin saya dan Bapak Ibu. Karena itu marilah kita terus berdoa, berakar di dalam kasih Kristus dan hidup dalam kepenuhan Allah. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita akan berdoa buat firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan iman kita semua untuk terus teguh di dalam Tuhan. Karena kita percaya Dia Allah yang sangat mampu menemani kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita berdoa buat firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Terima kasih Tuhan. Mari setiap Bapak Ibu kita lihat kehidupan kita dan kita kembali merenungkan firman Tuhan yang telah kita baca dan dengarkan pada hari ini. Mungkin ada di antara kita yang sedang mendoakan sesuatu. Mari kita minta pagi hari ini untuk dikuatkan dan diteguhkan oleh Tuhan. Dan apapun keadaan Bapak Ibu, mari dengan Roh Kudus memampukan kita untuk bisa mengatakan betapa lebarnya, tingginya, dan dalamnya kasih Tuhan. Dan kita minta biarlah Roh Kudus yang terus memenuhi kehidupan kita. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Mari setiap kita datang kepada Tuhan, minta Roh Kudus yang berkarya di dalam kehidupan kita, memampukan Bapak Ibu. Mungkin kita tidak mampu dengan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi percayalah bersama dengan Tuhan, kita akan dimampukan dan dikuatkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bagi jemaat Tuhan yang mungkin sedang mendoakan sesuatu, sedang bergumul sesuatu, duduk saja di tempat duduk masing-masing, taruh tangan kanan di dada, mari berbicara kepada Tuhan. Minta Roh Kudus untuk memenuhi Bapak Ibu pagi hari ini sebelum kita kembali menjalani rutinitas kita. Mari kita minta Roh Kudus yang akan menguatkan kita. Kita minta Roh Kudus yang akan terus menemani kita. Kita minta Roh Kudus yang akan terus menghibur kita. Terima kasih Tuhan. Ini setiap jemaat-Mu datang kepadamu pada pagi hari ini. Kami begitu merindukan hadirat Tuhan. Kami begitu merindukan Roh Kudus memampukan kami, menguatkan kami. Biarlah Roh Kudus-Mu turun atas setiap kami pada pagi hari ini. Sehingga ketika kami pulang, kami terus merasakan sukacita, kekuatan karena Roh Kudus memampukan kami. Karena Roh Kudus menemani kami. Dan kami percaya apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang setia menemani kami. Mungkin ada jemaat-Mu yang sedang bergumul di dalam rumah tangga mereka, perekonomian mereka, kesehatan mereka. Mari Roh Kudus terus menemani kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami sungguh menikmati kehadiran Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini firman Tuhan yang kami dengarkan pada pagi hari ini. Biarlah Engkau memeteraikan dalam hati kami dan teruslah berkarya di dalam kehidupan kami. Teguhkan kami untuk terus setia di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang sudah diberkati oleh firman Tuhan, mari kita sama-sama katakan. Amin. Terima kasih atas firman Tuhan yang kita boleh dengarkan bersama pada pagi hari ini. Dan kita akan mau masuk dalam perjamuan kudus dan para pelayan perjamuan kudus saya persilakan untuk ke depan mengambil tempat. Kita akan bersama-sama membaca ayat mas firman Tuhan yang akan sebagai pegangan kita dalam memasuki perjamuan kudus di dalam Wahyu. Wahyu pasal 5 ayat 9 dan 10. Mari kita akan baca bersama-sama firman Tuhan 1, 2, 3. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru katanya, Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Karena Engkau telah membeli dan dengan darah-Mu Engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Ayat 10. Dan Engkau telah membuat mereka jadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Amin. Firman Tuhan saya bacakan dari 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26. Firman Tuhan demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan,
yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita akan menerima tubuh dan darah Tuhan. Kita akan sambil menunggu satu dengan yang lain, kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Ku cinta Kau. Kau ada bagiku.
Saya jemput kita semua berdiri. Mari kita datang secara pribadi kepada Tuhan. Membawa setiap kehidupan kita, membawa setiap iman kita. Sehingga apa yang sedang kita imani Tuhan yang akan bekerja di dalamnya. Sebab ketika kita menyatu dengan tubuh dan darahnya, Ia ada di dalam kita dan kita ada di dalam Kristus. Sehingga apa yang sedang kita imani, baik itu di dalam gumul kita, di dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam keluarga, untuk anak-anak, dan apa saja yang kita gumulkan kepada Tuhan. Mungkin ada keluarga-keluarga kita yang sakit, atau kita yang sedang dalam kelemahan tubuh, mari kita datang kepada Tuhan apapun itu. Karena Tuhan berkatalah kepada kita, setiap orang yang letih lesu ketika ia datang kepadaku, aku akan memberikan kelegaan bagi mereka. Itu sebabnya mari kita secara pribadi datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih, kami bersyukur kepadamu Tuhan, oleh anugerah-Mu kami boleh ada di dalam hadirat-Mu. Kami mau bersekutu dengan Engkau melalui perjamuan kudus pada malam hari ini. Kami boleh bersekutu dengan Engkau melalui tubuh dan darah-Mu. Engkau tinggal di dalam kami dan kami tinggal di dalam Kristus. Dan biarlah Tuhan setiap apa yang telah kami bawa kepadamu, Tuhan Engkau Allah yang setia yang menjawabnya bagi kami. Sehingga melalui darah-Mu yang tercurah, dosa kami akan dihapuskan. Melalui bilur-bilur-Mu Tuhan, kami akan memperoleh kesembuhan yang sempurna daripada Tuhan sendiri. Sehingga apa yang sedang kami imani, Tuhan Engkau yang akan bekerja dan berkarya di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yesus berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah itu menjadi peringatan akan aku. Apakah engkau percaya bahwa tubuh Tuhan yang ada engkau pegang ini adalah tubuh Kristus? Amin. Amin. Mari kita makan bersama-sama. Dan setelah ia makan, ia mengangkat cawan dan berkata, inilah darah perjanjian yang telah kucurahkan kepadamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah engkau percaya bahwa cawan yang ada di tangan kananmu adalah darah Kristus? Amin. Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Mari kita bersyukur bersama-sama di dalam hadirat Tuhan. Mensyukuri akan karya perbuatan tangan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita angkat pujian kita kepada Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Ku pandang kemuliaan-Mu, iman bersama-Mu. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus.
bagi setiap kami yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah iman kami Engkau teguhkan dan kuatkan. Sehingga walaupun badai menerpa ke setiap kehidupan kami teguh dan kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji-pujilah namamu. Kami boleh menyatu dengan Engkau melalui tubuh dan darah-Mu. Biarlah Tuhan Engkau yang akan menuntun setiap aspek kehidupan kami. Sehingga di dalam setiap kehidupan kami, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan. Dan kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada, kami boleh menjadi surat kiriman Kristus yang terbuka dan terbaca bagi banyak orang. Terpuji-pujilah namamu Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan saudara, kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan dan juga melalui perjamuan kudus pada pagi hari ini. Dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Di depan tersedia kotak untuk dana pembangunan di kiri dan kanan saya. Ada kotak untuk dana pembangunan dan juga sebentar akan ada tangguh yang dijalankan. Sebelum kita memberikan persembahan, kita siapkan yang terbaik buat Tuhan. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Sebab tidak dengan tangan yang hampa kami datang ke hadirat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami telah menyatu dengan tubuh dan darah-Mu. Dan biarlah semuanya menyenangkan hati-Mu saja Tuhan. Kami siap memberi pada pagi hari ini. Engkau memberkati setiap yang masih ada pada kami. Engkau berkati keluarga Kima dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka yang masih dalam bangku pendidikan, bangku sekolah, bangku kuliah. Kiranya Tuhan juga yang memberkati. Tuhan terus memberkati keluarga Kima, apa yang mereka usahakan, kerjakan dan buat dengan takut akan Tuhan. Tuhan membuat berhasil adanya. Kami siap memberi dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi keluarga Kima, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan
Mari sama-sama kita bangkit berdiri sekali lagi di hadirat Tuhan. Kita angkat pujian, aku punya Tuhan yang besar. Besar pencipta langit dan bumi, Bapa pemilik setiap kehidupan kami. Pujian, hormat, pengagungan kami naikkan kepadamu pagi hari ini. Atas karya dan perkenanan Tuhan sehingga kami boleh ada di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh memuji-muji Tuhan. Kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih kebenaran firman-Mu yang kami boleh dengarkan pagi hari ini. Biarlah firman-Mu itu Tuhan bertumbuh, berakar dan menghasilkan buah di dalam setiap kehidupan kami. Sehingga kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada, kami boleh menjadi surat kiriman Kristus yang terbuka dan terbaca bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu Freddy yang Engkau telah pakai. Mari Tuhan Engkau terus memberkati di dalam hari-hari perjuangan kehidupannya. Dan biarlah Tuhan Engkau terus membawa dia naik dan bukan turun. Menjadikan dia kepala dan bukan ekor. Sehingga penggenapan janji firman Tuhan terjadi di dalam setiap kehidupannya. Dan pelayanannya, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Dan kami mengucap syukur oleh anugerah Tuhan Engkau telah memberkati dia sehingga boleh menyelesaikan pendidikannya S2. Terima kasih itu semua karena kemurahan Tuhan, dan dalam minggu ini akan rencana untuk wisuda. Mari Tuhan Engkau yang akan memberkati hamba-Mu ini sehingga akan terus dipakai oleh Tuhan di dalam kedua belah telapak tangan kasih Tuhan. Dan rencananya Tuhan untuk balik ke Kalimantan, Tuhan juga Engkau yang akan mendahuluinya sehingga boleh berjalan di dalam tangan kasih anugerah Tuhan. Terpuji, pujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami mengucap syukur bersama hamba-Mu Bapak Edman. Oleh anugerah Tuhan Engkau terus memberkati perjuangan hari-hari kehidupannya. Sehingga saat ini Tuhan ia boleh memperoleh penempatan baru lagi di Makassar untuk regional Indonesia Timur. Mari Tuhan Engkau terus memberkati hamba-Mu ini. Engkau terus memberikan roh hikmat, pewahyuan, kebijaksanaan kepadanya. Sehingga di dalam memimpin perusahaan ini Tuhan Engkau saja yang ditinggikan, Engkau saja yang dimuliakan. Dan kami percaya Tuhan Engkau terus membawa dia naik dan bukan turun, menjadikan dia kepala dan bukan ekor, sehingga janji penggenapan firman-Mu Tuhan terjadi di dalam setiap kehidupannya, bahwa angkatan orang benar perkasa di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, dalam hari-hari ini
ada di dalam duka cita karena kakek tercintanya Engkau telah panggil ke pangkuan Bapa di surga. Tapi kami percaya ini semua karena Tuhan mengasihinya. Dan kami Tuhan berdoa untuk hamba-Mu Pak Edman sekeluarga. Tuhan memberkati untuk rencana Keto Raja dan dalam acara pemakaman Tuhan Engkau memberikan hikmat kepada Edman dan saudara-saudaranya untuk memikirkan yang terbaik bagi Tuhan sehingga boleh berjalan di dalam kasih anugerah Tuhan. Terima kasih, berkati istri hamba-Mu Pak Edman, Neni bersama anak kekasih kami Vicky. Tuhan juga Engkau akan memberkati mereka sehingga di dalam setiap apa yang mereka imani Tuhan Engkau bukakan jalan. Secara khusus untuk hamba-Mu Ibu Neni, biarlah ia teguh berdiri di sisi suami, menatap jauh ke depan melihat karya Tuhan tergenapi untuk keluarga ini. Dan anak kekasih kami Vicky, Tuhan Engkau terus pegang dia dan ia teguh berdiri di dalam kasih anugerah Tuhan dan boleh menceritakan kebaikan Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Tuhan terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami juga mengucap syukur bersama hamba-Mu Ibu Brandina Randan. Oleh anugerah Tuhan Engkau terus memegang dia, Engkau terus mengawal dia, sehingga di dalam setiap perjalanannya ia tetap ada di dalam kasih anugerah Tuhan. Secara khusus pada minggu kemarin ia mengalami kecelakaan, tapi kami bersyukur kepada Tuhan oleh anugerah-Mu Tuhan Engkau terus pegang dia, sehingga ia tetap aman terpelihara di dalam kasih cinta Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang akan menyempurnakan kekuatan dan kesehatannya selalu. Ia teguh dan kuat berdiri Tuhan dan akan diberkati Tuhan bersama anak-anak dan cucu-cucu. Sehingga dengan pertolongan Tuhan hamba-Mu ini akan terus menjadi surat kiriman Kristus yang terbuka dan terbaca bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, melalui kesaksian-kesaksian hidupnya akan meneguhkan banyak orang. Terima kasih, terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Dan kami mau berdoa untuk beberapa anak-anak kami yang sakit. Ada anak cucu kami Kaleb, Tuhan Engkau jamah dan pulihkan dia sehingga apa yang sedang dialami sekarang ia akan pulih dan ia boleh sehat seperti sedia kala. Hamba-Mu Ibu Sonya dalam proses kehamilannya, Tuhan Engkau yang akan menjagai dia sehingga ia tetap kuat dan sehat. Ia boleh menjalani hari-hari kehamilan ini dengan penuh kasih daripada Tuhan sendiri. Dan biarlah janin yang sedang tumbuh di dalam rahimnya Tuhan Engkau tenun dengan ajaib dan sempurna sehingga boleh bertumbuh dengan sehat dan boleh hamba-Mu ini akan dapat melahirkan tepat pada waktunya sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan buat keluarga. Terima kasih untuk Bapak Gembala yang kurang sehat, Tuhan juga Engkau akan jamah dan pulihkan sehingga ia boleh pulih, ia boleh sehat seperti sedia kala untuk mengangkat setiap tugas tanggung jawab pelayanan yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih. Dan kami mengucap syukur oleh anugerah Tuhan kalau panitia Natal telah terbentuk. Mari Tuhan Engkau memberkati baik itu ketua, wakil ketua, bendahara dan sekretaris. Tuhan memberkati dan setiap panitia yang bekerja dan seluruh sidang jemaat-Mu. Mari Tuhan memberkati sehingga semuanya itu Tuhan apa yang akan kami rencanakan boleh berjalan di dalam kasih anugerah Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih untuk setiap jemaat-Mu. Mari terus memberkati mereka. Dalam rumah tangga mereka diberkati Tuhan, dalam pekerjaan mereka diberkati Tuhan, dalam usaha mereka diberkati oleh Tuhan, dalam apa yang menjadi iman mereka diberkati oleh Tuhan, yang mencari pekerjaan Tuhan Engkau bukakan jalan bagi mereka, yang sedang dalam pendidikan bangku kuliah Tuhan memberkati, sehingga apa yang mereka cita-citakan boleh berhasil untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan, segala kemuliaan syukur hanya bagi Tuhan yang telah mempersekutukan kami di tempat ini dalam satu persekutuan di dalam Tuhan. Terima kasih karena itu jemaat yang saya kasihi. Pulanglah dengan penuh damai dan sukacita daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Renungkan firman Tuhan itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati. Apa yang engkau usahakan dan kerjakan dengan roh yang takut akan Tuhan, Tuhan membuat berhasil adanya. Karena itu arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai pada siang hari ini sampai Maranatha Yesus Kristus Tuhan datang pada kali yang kedua. Menjemput kita semua orang yang percaya kepadanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Shalom keluarga Kima, mari bergabung di dalam ibadah raya Minggu 9 Agustus 2026 yang akan dilayani oleh Pendeta M. Rizal. Mari siapkan waktu Anda untuk bergabung dan bertumbuh bersama di dalam Komsel Family. Setiap hari Rabu pukul 19 WITA yang akan dilaksanakan di beberapa tempat yang telah ditentukan. Untuk kaum muda, mari bergabung di dalam Komsel Youth setiap hari Kamis pukul 19 WITA bertempat di Dayak, Moncongloe, dan Telkomas. Satu hati, satu gerakan. Seluruh jemaat dan pelayan, mari bersatu dalam malam kegerakan doa setiap Jumat jam 7 malam di GBI Kima Makassar. Bagi keluarga Kima yang belum terdaftar, Anda dapat segera menghubungi saudari Nengsi Paramisa untuk dapat terdaftar secara resmi di dalam keluarga Kima. Akan diadakan rapat panitia Natal Minggu 2 Agustus 2026 pukul 11.30 bertempat di GBI Kima Square. Segenap keluarga Kima mengucapkan ulang tahun kepada source of hope.